Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita pada kesempatan kali ini masih di dalam bab yang pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan, kita akan membahas hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat tubuh kalian, wala ila suwarikum, tidak pula melihat rupa kalian, walaki yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa Abu Hurairah? Beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, ya, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Daus ini nama satu kampung yang berada di Yaman. Jadi memang beliau berasal dari Yaman, ya. Dan penduduk Daus saat itu ketika mendapatkan dakwah dari sahabat Rasulullah yang diutus ke sana, tidak ada yang merespon, tidak ada yang menerima kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah memutuskan untuk menerima Islam, ya, beliau mendapatkan hidayah. Kenapa beliau disebut dengan Abu Hurairah? Kenapa kunyahnya Abu Hurairah, ya? Disebutkan dalam satu kitab berkenaan dengan sirah beliau bahwa beliau itu punya kucing kecil, ya. Dengan kucingnya beliau suka main-main, bermain-main dengan kucingnya, maka kemudian disebut dengan Abu Hurairah, ya. Setelah memutuskan masuk Islam, beliau menyiapkan diri untuk kemudian berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika sampai di Madinah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di medan Khaybar, ya. Saat itu sedang berlangsung Ghazwatu Khaybar. Khaybar itu nama satu daerah yang jaraknya kira-kira 80 mil dari kota Madinah ke arah utara, ya, yang merupakan basis daripada orang-orang Yahudi, ya. Ya, Khaybar menjadi markas konspirasi, markas pengkhianatan, ya. Juga termasuk pangkalan militer, termasuk juga menjadi sumber dan pemicu permusuhan terhadap kaum muslimin, ya. Di tempat itulah, ya, upaya-upaya untuk menghimpun kekuatan dari berbagai macam suku-suku, kabilah-kabilah dilakukan di dalam rangka
memerangi kaum muslimin. Dan karena itu Rasulullah SAW memutuskan untuk memerangi Khaybar, ya, yang merupakan basis terkuat yang dimiliki oleh orang Yahudi. Karena kalau dibiarkan ini akan sangat membahayakan eksistensi dakwah Islamnya, eksistensi kaum muslimin. Singkat cerita, ya, setelah berlangsung cukup alot, cukup berat, karena itu adalah markas atau basis yang paling kuat, ya, benteng terkuat yang dimiliki Yahudi, tapi dengan izin Allah SWT akhirnya bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan. Dan di antara tawanan perang, ya, yang didapatkan oleh kaum muslimin adalah ada seorang wanita yang namanya Sofiyah. Sofiyah ini putri seorang tokoh Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab. Jadi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Dan setelah menjadi tawanan, Sofiyah memutuskan untuk masuk Islam. Dan di kemudian hari Sofiyah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau adalah salah satu daripada Ummul Mukminin, ya, karena semua istri Rasulullah adalah, ya, Ummul Mukminin. Suatu ketika Sofiyah ini mendengar ada di antara istri Nabi yang mengungkapkan atau menyebut Sofiyah itu dengan sebutan bintu Yahudi, ya, putri dari seorang Yahudi, ya. Dan ini membuat dia sedih, membuat menangis. Ketika ditanya oleh Rasulullah, dia jelaskan kenapa menangis. Maka kemudian Rasulullah SAW membesarkan hatinya dan menjelaskan bahwa kamu adalah anak dari seorang nabi, masih punya darah keturunan nabi dari jalur Harun, ya. Dan pamanmu adalah juga seorang nabi, yaitu Musa. Sementara suamimu adalah seorang nabi. Nah, ini tentu kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Sofiyah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada Abu Hurairah, ya. Jadi Abu Hurairah begitu datang di Madinah tidak mendapati Rasulullah, maka beliau segera menyusul ke Khaybar. Dan kemudian setelah masuk Islam, beliau mulazamah tamah. Beliau selalu membersamai Rasulullah SAW. Di mana ada Rasul, kapan ada Rasul, maka di situ ada Abu Hurairah. Maka wajar di kalangan para sahabat, betapapun masuk Islamnya, ya, tergolong agak belakangan, ya, sekitar tahun 7 Hijriah, tetapi karena mulazamahnya yang begitu luar biasa, maka beliau termasuk bahkan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Menurut satu catatan para ulama, ya, bahwa Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis sekitar 5.374 hadis, ya. Ini tergolong yang paling banyak di kalangan para sahabat. Jamaah sekalian, rahimana rahimakumullah. Ya, ini artinya bahwa Abu Hurairah punya peran yang sangat besar, ya, terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tentu sangat memberikan manfaat dan sangat berjasa bagi dakwah Islam. Namun demikian, ada hal menarik ketika beliau sakit, ya. Suatu ketika saat sakit beliau didapati sedang menangis. Dan kemudian ditanya, kenapa menangis? Maka beliau mengatakan, saya menangis bukan karena menangisi dunia kalian. Yang saya tangisi adalah karena perjalanan yang akan aku lalui sangatlah panjang. Sementara bekal yang kupersiapkan sangatlah sedikit. Saat ini saya berada di tangga yang akan mengantarkan ke surga atau ke neraka. Dan saya tidak tahu, ya, kemana saya akan diletakkan. Itulah Abu Hurairah, ya. Kita tahu jasanya sangat besar, manfaatnya bagi kaum muslim sangat besar dengan begitu banyak hadis yang diriwayatkan, tetapi begitu khawatirnya
dengan bekal yang dimiliki untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Harusnya lebih sedih daripada, lebih takut, lebih khawatir daripada seorang Abu Hurairah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Abu Hurairah ini pernah minta doa kepada Rasulullah ya, karena pada saat itu, saat dia masuk Islam, ibunya belum Islam ya. Bahkan sempat mengeluarkan kata-kata yang negatif kepada Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah datang pada Rasulullah minta agar ibunya didoakan mendapatkan hidayah. Dan kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dan kemudian tidak lama setelah itu ibunya masuk Islam. Dan kemudian Abu Hurairah juga minta didoakan agar dirinya dan juga ibunya dicintai oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah pun mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar dicintai oleh kaum muslimin, dan juga mereka juga mencintai kaum muslimin. Dan itulah yang kemudian didapatkan oleh Abu Hurairah ya. Tidak seorang pun dari orang yang beriman, betapapun belum pernah melihatnya ya, tapi kemudian semuanya mencintai Abu Hurairah. Dan wajib, bagian daripada keimanan kita adalah juga wajib mencintai Abu Hurairah. Di antara wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah yang sangat masyhur. Abu Hurairah pernah mengatakan, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas ya. Orang yang sangat aku cintai ya, Khalilku, yakni orang yang sangat aku cintai, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku bisalas, yaitu dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Siyami salasati ayyam min kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan ini waktu yang paling afdol, paling utama adalah dilakukan pada ayyamul bid ya. Kalau tidak bisa karena satu dan hal di ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Qamariyah, maka bisa dilakukan di hari yang lain. Yang penting adalah 3 hari dalam setiap bulan. Yang kedua, rakaatai duha, 2 rakaat salat duha. Ini tentu jumlah minimal, karena jumlah salat duha tidak hanya 2 rakaat, tapi bagi orang yang ya tidak bisa lebih dari itu, minimal sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. Ya. Dan yang ketiga, wasiat Rasulullah pada Abu Hurairah yang hakikatnya adalah juga wasiat untuk kita semuanya adalah wa an utira qabla an anam, dan aku diwasiatkan untuk melakukan witir sebelum tidur. Idealnya witir itu adalah dilakukan sesudah ya salat malam, dan waktu yang paling afdal adalah sepertiga malam terakhir. Tapi bagi orang yang dalam suatu kondisi tidak bisa mengerjakan di waktu yang utama tersebut, maka ya sekurang-kurangnya adalah ya dilakukan sebelum tidur ya. Jangan sampai kemudian tidak mengerjakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis tadi. Apa yang kita bisa simpulkan dari hadis yang kita baca tadi? Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian. Artinya Allah tidak melihat kita apakah fisik kita itu besar, kecil, gemuk, ya, kurus, ya, bobotnya berat ataukah ringan, ataukah fisik kita sehat, sakit. Nah, ini tidak dilihat itunya. Ya. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat kepada rupa kalian. Ada yang dikaruniai dengan rupa ganteng, cantik, ya. Ada yang rupanya tidak ganteng, tidak cantik, gitu ya. Itu semua tidak dilihat oleh Allah. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala kepada seseorang dengan pertimbangan fisik yang ideal, fisik yang atletis, ya. Atau Allah juga tidak melihat atau tidak memberikan pahala karena rupa yang cantik, rupa yang ganteng, tidak. Ya. Juga tidak memberikan dosa kepada orang, catatan dosa karena ya berat tubuh yang kurang ideal atau wajah yang jelek, tidak. Ya. Tapi kata Allah, walakin yanzuru ila qulubikum
wa a'malikum. Kata Rasulullah, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian, ya, wa a'malikum, dan amal perbuatan yang kalian lakukan. Jadi yang dilihat adalah amal. Amal disertai dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah. Itulah yang kemudian akan menyebabkan seseorang mendapatkan pahala atau tidak. Dia beramal soleh, beramal kebajikan, ya, melakukan, ya, perintah-perintah Allah disertai dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, maka itulah yang akan menyebabkan orang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah ketika menjelaskan tentang, ya, kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ternyata tergantung bukan pada fisik, bukan tergantung kepada rupa seseorang, tetapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi yang menjadi pertimbangan seseorang itu mendapatkan pahala bukan rupa, bukan wajah, tetapi adalah amal dan hati. Ya, amal perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan dan kemudian disertai dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita agar, ya, kita punya perhatian yang besar terhadap kondisi hati kita, terhadap perbaikan hati kita. Masing-masing kita harus berupaya untuk, ya, selalu melakukan hal-hal yang dapat membersihkan hati dari hal-hal yang atau dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tercela ini harus dilakukan. Bahkan perbaikan hati itu harus lebih didahulukan daripada perbaikan yang sifatnya lahiriah, sifatnya fisik, ya. Lebih harus dikedepankan daripada hal-hal yang sifatnya amal zahir, ya. Itu harus lebih dikedepankan karena amal hati kalau baik, ya, kalau hatinya baik akan dapat, ya, meluruskan amal perbuatan yang disyariatkan yang sifatnya zahir, sifatnya lahiriah, ya. Dan bahkan kadang-kadang ada amal zahir, amal yang dilakukan oleh seseorang yang nampak baik, nampak soleh gitu, ya, tapi kemudian karena niatnya rusak, niatnya tidak benar, maka di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena itu, maka hadis ini menganjurkan kepada kita semuanya untuk memiliki perhatian yang besar terhadap perbaikan hati. Ya, di samping tentu kita beramal, tapi yang sangat menentukan seseorang itu adalah di samping amal perbuatan adalah niat yang baik dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan orang lain, maka kita memberlakukan seseorang, menghukumi seseorang itu adalah bukan berdasarkan niatnya, bukan berdasarkan hatinya, ya, tapi berdasarkan yang nampak, yang lahir, ya, yang zahir, berdasarkan amal-amal yang kelihatan. Ya, kita memberlakukan orang, menghukumi orang adalah berdasarkan itu. Adapun terkait dengan niatnya, terkait dengan hatinya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kaitannya dengan kita bermuamalah dengan orang lain. Tapi dalam kaitan tadi agar kita mendapatkan nilai di sisi Allah, mendapatkan pahala, maka ya tadi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan memberikan pahala itu adalah berdasarkan hati, niat kalian, keikhlasan kalian, juga amal-amal soleh kalian. Bukan kepada pertimbangan rupa, bukan pertimbangan kepada fisik, ya.
Oleh karena itu orang yang dikaruniai rupa yang baik, fisik yang baik, tidaklah kemudian hal itu menyebabkan dia sombong. Karena itu tidak akan punya nilai sama sekali si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur dengan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, tapi tidak membuatnya dia sombong, bahkan mengantarkan kepada hal yang buruk lainnya. Sebaliknya orang yang dikaruniai wajah kurang ideal menurut ukuran umum, maka juga tidak perlu bersedih, ya, karena itu juga tidak akan menyebabkan orang mendapatkan ya keburukan di sisi Allah, mendapatkan dosa gara-gara fisik yang demikian. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala itu adalah hati dan berdasarkan amal perbuatannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.